Halo guys, perkenalkan nama saya Gloria Lawambulan dengan NIM 22105-182. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan bilingual bikultural yang terdapat dalam pendidikan anak tunarungu. Oke guys, sebelum kita masuk pada materi, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada karakteristik utama, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada kelebihan, yang kelima ada kekurangan, dan yang keenam ada contoh proyek. Nah, sekarang kita masuk pada poin penting yang pertama, yaitu definisi. Jadi, pendekatan bilingual bikultural mengutamakan bahasa isyarat sebagai bahasa pertama bagi anak-anak tunanetra, sedangkan bahasa lisan atau tulisan diajarkan sebagai bahasa kedua. Jadi, ini tidak hanya fokus pada aspek linguistik, tetapi juga pada pengharapan terhadap budaya tuli, yang merupakan bagian penting dari identitas mereka. Selanjutnya, poin penting yang kedua ada karakteristik utama. Jadi, yang pertama itu ada pengajaran bahasa isyarat sebagai bahasa pertama. Jadi, pengajaran bahasa isyarat di sini bahasa isyarat menjadi alat komunikasi utama. Anak-anak juga dikenalkan dengan bahasa isyarat sejak dini untuk memastikan mereka mengekspresikan diri dengan baik. Oke, yang kedua ada pengajaran bahasa lisan tulisan sebagai bahasa kedua. Jadi bahasa kedua atau bahasa lisan atau tulisan diperkenalkan dengan cara yang mendukung penggunaan bahasa isyarat yang membantu anak-anak dalam berkomunikasi di masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan pada budaya dan identitas tuli. Jadi budaya tuli di sini kurikulum tidak hanya berfokus pada bahasa, tetapi juga mengintegrasikan aspek-aspek budaya tuli seperti sejarah, seni, dan tradisi. Jadi hal ini juga memperkuat rasa identitas dan kebanggaan mereka sebagai komunitas tuli. Selanjutnya yang keempat ada keterlibatan role model tuli dalam pendidikan. Jadi, role model tuli ini menghadirkan individu tuli dalam pendidikan, membantu anak-anak melihat contoh nyata yang menginspirasi mereka untuk bangga menjadi bagian dari komunitas tuli. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pengakuan terhadap komunitas tuli sebagai minoritas linguistik dan kultural. Jadi pengakuan komunitas yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap komunitas tuli sebagai kelompok linguistik dan budaya yang memiliki hak dan nilai yang setara. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin penting yang ketiga, yaitu implementasi. Jadi implementasi ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama itu ada immersion budaya isyarat, yaitu paparan interaktif terhadap bahasa isyarat sejak dini. Jadi, immersion bahasa isyarat ini adalah strategi di mana anak-anak diberi paparan intensif terhadap bahasa isyarat dalam berbagai konteks. Juga membantu mereka menguasai bahasa tersebut secara alami. Selanjutnya yang kedua itu ada pengajaran bahasa kedua, seperti yang telah dijelaskan tadi, strategi pengajaran bahasa lisan dan tulisan. Jadi pengajaran bahasa kedua dengan pendekatan yang strategis, pengajaran lisan atau tulisan dilakukan dengan cara yang mendukung pemahaman dan penggunaan bahasa isyarat. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada keterlibatan komunitas, yaitu kolaborasi aktif dengan komunitas tuli lokal. Jadi keterlibatan komunitas yaitu kolaborasi dengan komunitas tuli lokal yang sangat penting. Jadi ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga memberikan dukungan dan sumber daya bagi anak-anak dan keluarga mereka. Oke guys, jadi kita masuk pada poin penting yang selanjutnya, yaitu kelebihan. Jadi ada beberapa kelebihan yang saya pelajari. Yang pertama itu ada mendukung perkembangan kognitif dan sosial emosional yang kuat. Jadi, perkembangan kognitif dan sosial emosional, yaitu anak-anak yang belajar dalam lingkungan bilingual, seringkali menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam keterampilan berpikir dan kemampuan bersosial dalam masyarakat. Jadi selanjutnya ada membangun identitas positif sebagai individu tuli. Jadi identitas positif yaitu pendekatan yang membantu anak-anak merasa bangga dengan identitas mereka sebagai individu tuli, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Berikutnya ada mempersiapkan anak untuk berinteraksi dalam komunitas tuli dan masyarakat umum. Jadi interaksi di berbagai komunitas. Anak-anak ini dipersiapkan untuk berinteraksi tidak hanya dalam komunitas tuli, tetapi juga dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi yang ada. Dan kelebihan yang terakhir itu ada mengakui dan menghargai bahasa isyarat sebagai bahasa yang sah. Jadi pengakuan bahasa isyarat yaitu pendekatan yang menegaskan bahwa bahasa isyarat adalah bahasa yang sah dan layak untuk dipelajari dan dihargai oleh semua orang. Selanjutnya pada poin kekurangan. Jadi ada beberapa kekurangan yang saya pelajari. Yang pertama itu ada memerlukan sumber daya dan tenaga pendidik yang terlatih dalam dua bahasa. Kebutuhan sumber daya ini adalah pendekatan yang membutuhkan pengajaran yang terlatih dalam dua bahasa yang mungkin tidak selalu tersedia. Seperti yang kita bahas tadi, ada dua bahasa yaitu bahasa isyarat, dan bahasa tulisan atau lisan. Seperti yang kita tahu bersama, pendekatan ini membutuhkan pengajar yang terlatih dalam dua bahasa. Sedangkan di Indonesia kan banyak yang masih belum mengetahui bahasa isyarat itu apa, banyak yang masih tidak peduli dengan bahasa isyarat itu apa, dan masih belum dinormalisasikan bahasa isyarat sebagai bahasa yang sah. Jadi mungkin tidak selalu tersedia di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya yang kedua itu dapat menghadapi tantangan dalam implementasi di lingkungan yang dominan menggunakan bahasa lisan. Tantangan lingkungan yaitu di lingkungan yang lebih mendominasi bahasa lisan. Jadi anak-anak bisa saja mengalami kesulitan untuk menemukan kesempatan belajar dan berinteraksi dengan bahasa isyarat. Seperti yang telah dijelaskan tadi di kekurangan yang pertama, di Indonesia itu belum menormalisasikan bahasa isyarat sebagai bahasa yang sah. Jadi anak-anak yang mungkin menggunakan bahasa isyarat itu akan sulit berinteraksi dengan masyarakat karena lebih mendominasi bahasa lisan. Selanjutnya kekurangan yang terakhir atau yang ketiga mungkin memerlukan advokasi lebih lanjut untuk pengakuan dan dukungan sistem. Jadi advokasi yang diperlukan seringkali pendekatan ini memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mendapatkan pengakuan dan sumber daya dari sistem pendidikan. Selanjutnya pada poin penting yang terakhir ada contoh program. Yang pertama itu ada ASL, English Bilingual Education. ASL, English Bilingual Education adalah program yang mengajarkan American Sign Language atau ASL sebagai bahasa pertama sambil mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Selanjutnya, contoh program yang kedua ada Swedish Bilingual Education for the Deaf. Jadi, Swedish Bilingual Education for the Deaf sebagai program di Swedia yang menggabungkan bahasa isyarat dengan pendidikan bahasa lisan. Jadi, itulah materi-materi yang telah saya pelajari, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan yang saya ambil dari materi-materi tersebut. Pendidikan anak tunarungu itu memerlukan pendekatan yang holistik dan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Jadi dengan memberikan akses penuh terhadap bahasa dan komunikasi sejak dini, kita dapat memastikan perkembangan yang optimal bagi anak-anak tunarungu. Pendekatan bilingual bikultural adalah langkah yang penting dalam mewujudkan hal ini, menggabungkan elemen-elemen penting dari bahasa, budaya, dan identitas yang mendukung pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Itulah materi dari saya, sekian. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.